Halo teman-teman, ini adalah video kedua dari seri membuat framework PHP kekinian. Jadi kalau di part pertama kemarin kan aku udah bikin mekanisme routing lewat atribut kayak gini ya. Nah, untuk di part kedua ini aku udah buat to-do listnya. Jadi di sini ada backlog. Jadi ini adalah backlog atau task yang mau aku kerjain untuk framework ini. Nah kalau di video kemarin kan itu aku buat durasinya agak panjang ya. Nah, untuk di part kedua ini aku mau buat durasinya agak pendek, jadi mungkin aku ambil sedikit item aja dari backlog ini. Jadi untuk item yang aku ambil untuk part 2 ini mungkin 2 ini aja. Nah mungkin sebelum aku mulai, aku mau preview apa yang aku buat kemarin. Jadi ini gimana sih root ini bisa dibaca oleh app.php sehingga menjadi root yang terdaftar gitu. Jadi mungkin kalau bisa aku jelasin alurnya kayak gini teman-teman. Jadi sebentar, ini aku split dulu mungkin biar lebih enak. Split down, ini juga split down 4 mungkin cukup. Nah jadi awalnya itu dari index.php ini, kemudian ini welcome module, ini controller, ini mungkin aku buka app.php. Nah jadi gini, di sini kan di entry point-nya atau di pintu masuk aplikasinya aku ngedaftarin welcome module ini ya. Nah welcome module ini tuh isinya kayak gini kan. Nah di sini di welcome module kalau kita lihat 3 controllersnya, dia ngambil welcome controller. Jadi welcome controller itu isinya kan kayak gini. Jadi si welcome controllernya masuk ke sini, dan function get controller sini nantinya akan dibaca oleh app.php. Jadi dia akan masuk ke app.php kayak gini. Nah si app.php ini ngambil welcome controllernya sebagai reflection class di sini. Sehingga di sini aku bisa dapat methodnya. Jadi aku loop sini metodenya, barulah aku ambil atributnya. Jadi setelah aku dapat metodenya, aku ambil atributnya. Nah makanya itu si app.php ini bisa tahu ada root di dalam controller ini. Jadi mungkin itu singkatnya ya apa yang aku lakuin kemarin. Nah sekarang kita masuk aja ke part 2 nya. Jadi kita kembali lagi ke to do tadi ya. Jadi di sini kan aku mau nyiapin git repository ini pertama-tama. Jadi mungkin sebelumnya aku akan rapin dulu sedikit code-nya. Jadi mungkin ada bagian yang perlu aku hapus di sini. Kayak user.php. Nah, terus di index.php-nya juga berarti harus dihapus juga. Kemudian aku sini perlu tambahin git ignore. Lalu sini aku nge-ignore vendor directory supaya nggak masuk ke gitnya. Kemudian aku juga nge-ignore mungkin to-do-nya ya, karena ini kan untuk konsumsi aku pribadi. Mungkin segini aja. Jadi aku langsung inisiasi git repository-nya. Lalu git status kita cek dulu, pastiin kayaknya udah aman. Kita add, lalu commit. Nah kalau udah aku mau langsung bikin ke GitHub-nya. Di sini aku buat repository baru. Untuk namanya kekinian aja. Framework PHP kekinian. Untuk visibility-nya aku buat private dulu. Nanti mungkin aku buat public di akhir video. Nah ini udah jadi. Aku langsung push aja ke remote repository. Kalau kita refresh, nah ini udah masuk. Nah selanjutnya di sini aku langsung masuk aja ke branch-nya mungkin ya. Jadi aku buat branch baru untuk part 2-nya sendiri. Nah berarti ini udah selesai ya menyiapkan git repository.
Selanjutnya kita buat mekanisme path prefixing melalui atribut controller. Jadi maksudnya itu di sini di welcome controller ini kan ada, kita punya banyak root yang path-nya sama semua ya. Welcome. Jadi di sini aku mau buat ini bisa dikosongin aja kayak gini. Nah, selanjutnya kita bisa ngeset path-nya langsung dari kelasnya. Jadi lewat atribut controller. Class welcome. Nah, jadi ini kan berarti aku perlu ngebuat atribut baru ya, namanya controller. Jadi aku buat aja langsung mungkin di folder src-nya langsung. Kita buat controller.php. Namespace-nya sama. Kelasnya controller. Untuk konstruktornya di sini kan aku butuh prefix, jadi aku buat sini string prefix. Kita set ke property prefix. Nah, kalau udah seperti biasa, kalau kita mau buat atribut, kita harus ngasih atribut. Untuk targetnya di sini kan aku mau targetnya itu ke kelas aja ya. Jadi aku buat atribut target kelas. Nah, kalau udah begini, gimana caranya kita bisa nanamin prefix ini ke dalam masing-masing root di kelas yang memiliki controller ini. Nah, untuk itu di sini aku perlu mengubah di app.php-nya di bagian sini. Nah, ini kan kita punya reflection class ya, yang mana dalam case ini berarti reflection class-nya adalah reflection class dari welcome controller. Jadi sebetulnya di sini aku bisa ngambil atributnya dengan cara yang sama saat kita ngambil atribut dari method atau method reflection. Jadi kita tinggal pakai ini yang baris ini nih. Tapi ini variabel kita ganti jadi reflection. Jadi di sini artinya kita ngambil atribut dari reflection kelasnya. Nah, untuk kelasnya berarti di sini kita ambilnya controller. Selanjutnya untuk flex-nya masih sama, instance of. Nah, mungkin gini ya. Ini kan kalau kita lihat nih, isinya adalah reflection attribute. Jadi di sini mungkin aku perlu sebuah helper untuk mapping reflection attribute array ini langsung ke instance dari atribut tersebut. Nah, jadi di sini mungkin aku akan buat helpers. Namanya reflection helper. Untuk functionnya di sini aku buat static aja. Namanya get attribute instances. Untuk parameternya di sini kita perlu reflection yang bisa jadi reflection class atau reflection method atau reflection function dan lain-lain. Kemudian ada juga berarti string dari name atau nama kelas atribut yang mau kita ambil. Kemudian ada Kemudian ada flex yang berupa integer, defaultnya adalah 0. Ini karena barisnya udah kepanjangan, aku buat gini aja. Untuk return type-nya di sini array. Ini mungkin biar lebih readable lagi buat text editor atau IDE. Di sini aku buat annotation param reflection class atau reflection method atau reflection function atau reflection apalagi property ke argumen reflection. Selanjutnya ini string atau null, ini kan optional artinya ya. Jadi string atau null parameter name. Selanjutnya integer flex. Untuk return type-nya array. Nah, kalau udah begini, di sini aku tinggal ambil atributnya dari si reflection. Nah, ini fungsinya aku ngasih parameter di sini ya, supaya di sini
si text editor tahu di dalam reflection itu ada apa aja sih. Nah, dia langsung ngebaca, dia ada get attributes. Di sini kita masukin name dan flex dari parameter 2 ini. Nah, selanjutnya di sini aku perlu mapping si attributes ini dengan array map. Nah, ini karena aku pakai PHP 8, ini udah ada shortcutnya. Jadi kita bisa pakai raw function kayak di JavaScript. Di sini aku langsung ambil instance-nya. Nah, mungkin begini aja. Sekarang kita bisa gunakan ini langsung di app.php. Di sini aku akan ganti ini nih. Reflection helper get attribute instances. Nah, ini untuk parameter pertamanya berarti dia adalah si variable reflection. Nah, ini karena udah kepanjangan aku enter gini. Nah, kalau udah, sekarang mungkin aku perlu ubah lagi ya atributnya atau nama variabelnya jadi controllers. Nah, ini mungkin gini ya, aku mau ini enggak plug harus controller, jadi aku mau nanti developer lain bisa nanamin. Ini kan kita mau modifikasi root ya, mau modifikasi si root ini. Jadi aku mau nanti developer lain itu bisa buat atribut untuk memodifikasi root juga. Jadi misalnya dia bisa bikin atribut do something with root, misalnya gitulah ya. Jadi di sini dia bisa juga do something with root ini nanti diaplikasikan di sini tanpa harus merubah core dari app.php kita. Jadi caranya kita bisa buat interface di sini. Interface, nama interface-nya adalah modify root. Nah, gini, root modifier. Sifat kekinian interfaces. Di sini berarti interface root modifier. Untuk functionnya di sini kita punya modify root yang menerima argumen root dan mengembalikan root. Nah, sekarang kita bisa gunakan interface ini sebagai pengganti dari parameter kedua di sini atau nama atribut yang mau kita ambil. Jadi di sini kita masukkan root modifier. Di sini kita ubah berarti jadi nama variabelnya root modifiers. Lalu kita akan aplikasikan si root modifiers ini di dalam sini. Ini kan sebetulnya si variabel attr ini adalah instance dari root ya. Jadi kita bisa ubah aja biar nggak bingung. Nama variabelnya jadi root. Nah, selanjutnya di sini aku akan memanipulasi ini. Aku akan memanipulasi si root ini menggunakan modifier yang kita ambil di sini. Jadi di sini aku buat variabel root. Di sini aku aplikasikan modifiers ke root dengan modifier di sini. Sekarang aku akan bikin metode apply modifiersnya kayak gini. Ini berarti parameter pertamanya adalah instance dari root, sedangkan parameter keduanya adalah instance dari root modifier yang berupa array. Untuk returnnya berarti root juga. Nah, ini karena array aku bisa loop aja langsung for each modifier as modifier. Lalu aku akan terapkan modifier ini ke root ini. Jadi aku ubah variabel rootnya menjadi modifier. Di sini kan instance dari ini root modifier. Jadi di sini aku punya metode modify root. Kita panggil aja di sini. Selanjutnya kita return root hasil modifikasinya. Nah, sampai sini harusnya sih udah selesai ya.
kita langsung gunakan aja di welcome controller ini. Ini kan belum kita use nih si controller classnya, kita use dulu. Nah sekarang dia udah di use. Sekarang kita coba jalankan HTTP server. Selanjutnya kita coba via curl localhost 8000/welcome. Nah dia harusnya kan ngambil yang ini ya, welcome with get method. Kita coba. Masih not found. Oh iya, ini karena kita belum mengaplikasikan ini ya. Harusnya di controller ini kita mengaplikasikan prefix ini ke masing-masing root. Jadi di sini kan controllernya belum aku terapkan root modifier ya, makanya dia nggak kebaca. Jadi di sini aku harus mengimplementasikan root modifier. Lalu di sini aku buat metode yang dibutuhkan yaitu modify root. Di sini kita menerima root dan mengembalikan root. Nah selanjutnya di sini aku hanya perlu mengubah pathnya dari root. Kita concat dengan prefix ini, prefix.root_getPath. Selanjutnya kita buat instance root baru yang merupakan klon dari root. Lalu untuk new root ini kita set pathnya ke path yang kita buat di atas, lalu kita kembalikan new root. Nah ini ada error karena kita di kelas root ini belum memiliki metode set path. Kita buat dulu metode set pathnya. This path sama dengan path. Nah ini udah selesai. Sekarang kalau kita coba jalankan lagi, hasilnya akan kayak gini, welcome with get method. Nah jadi kayak gitu untuk ngebuat path prefixing dengan atribut controller. Nah ini kalau aku ubah jadi kayak gini nih, aku tambahin slash name gitu misalnya. Kalau aku akses lagi hasilnya akan method not allowed, karena dia mungkin mencoba memanggil post atau put atau patch atau delete nya, karena kan ini udah kita tambahin ke name. Sekarang kalau misalnya kita tambahin sini di URL nya menjadi John Doe, nah dia error occur unknown name parameter name. Nah ini karena kita butuh parameter name di sini ya. Kita coba jalanin lagi, welcome with get method. Kalau kita ubah ininya jadi gini, welcome John Doe. Nah jadi kayak gitu untuk mekanisme path prefixingnya. Nah ini aku langsung push aja ke GitHub. Jadi ini mungkin aku kembaliin dulu. Oh iya, mungkin sebelum aku closing ya, di sini ini kan gak enaknya kalau dilihatnya string kosong gini, kita buat opsional aja ya. Ini aku hapus. Nah kalau kita coba akses lagi ke /welcome, nah dia akan error kayak gini, to view argument to function get construct pass. Nah itu karena di kelas get kita ini mewajibkan parameter path. Jadi sini kita tinggal tambahin aja, defaultnya adalah string kosong kayak gini. Di sini juga, di patchnya juga, di postnya juga, dan di putnya juga. Sekarang kalau aku coba lagi, nah hasilnya nggak error. Nah ini kita langsung push aja ke GitHub. Jadi sini aku cek perubahannya. Ini kayaknya memang yang kita butuhkan untuk step ini ya, untuk part ini maksudnya. Jadi kita add semuanya aja. Di sini lalu aku langsung commit. Feature path prefixing with controller attribute. Lalu selanjutnya aku push branch part 2 ini.
Nah sekarang dia harusnya udah masuk ke GitHub. Ini aku langsung pull request aja untuk ritual aja sih sebetulnya. Feature path prefixing with controller attribute. Oke, biarin gitu aja. Pull request. Lalu langsung kita merge. Nah terakhir, seperti janjiku di awal, di sini aku akan buat repositorinya menjadi public. Change repository visibility. Make private, make public. I understand. Nah sekarang dia udah public. Jadi teman-teman kalau mau ngeliat source code-nya bisa langsung ke sini aja. Jadi mungkin itu aja untuk video part 2 ini. Untuk part ketiganya nanti aku akan ngebahas yang ada di to-do list ini ya. Ini aku tandain selesai dulu. Nah, untuk part 3-nya mungkin aku akan ngebahas tentang unit test. Jadi ya gitu aja untuk video part 2 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.